Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 46. Sekarang giliranku membalas kalian. Apa ini? Tatap Pareno pada Tony, lalu dikedikkan bahu oleh pria tampan itu. Sedikit demi sedikit, Pareno membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Apa? Sarini mengundurkan diri? Suara Pareno bergema dalam ruangan. Siapa Sarini, Pak? Kamu tidak usah tahu. Segera panggil Pak Yudi kemari. Baik, Pak. Tony berbalik badan dan melangkah keluar. Kenapa sampai Sarini ingin keluar dari pekerjaannya? Apa semua ini ada hubungannya dengan peristiwa semalam? Pareno menundukkan tubuhnya di kursi. Tidak lama kemudian datang Tony dan Pak Yudi. Ada apa Bapak memanggil saya? Tanya Pak Yudi saat sudah berdiri di depan Pareno dengan meja sebagai perantara. Apa Bapak tahu kenapa sampai Rini mengundurkan diri? Apa? Ibu Rini mengundurkan diri? Tadi dia hanya menyerahkan surat itu lalu pergi. Dia sama sekali tidak bilang kalau itu adalah surat pengunduran dirinya. Terus, apa Bapak mau saya mencarikan seseorang untuk menggantikan posisinya? Tidak usah. Sekarang Pak Yudi hubungi kontak Rini dan suruh dia kemari. Baik. Pak Yudi mengeluarkan handphone dari dalam saku, lalu mulai menghubungiku. Ada beberapa saat Pak Yudi terdiam, hingga pria berbahaya itu memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku. Kontaknya sama sekali tidak aktif. Mungkin Bu Rini sudah ganti nomor. Pasti Sarini itu mau menghindar. Tony, cepat panggilkan Nindi kemari. Baik, Pak. Tony kembali keluar. Apa ini ada sangkut pautnya dengan peristiwa semalam? Toh, selama ini Bu Rini baik-baik saja bekerja di sini. Tapi setelah ada cekcok mulut dengan Nyonya Meli dan keluarga Hendra, tiba-tiba saja dia mengajukan surat pengunduran dirinya. Aku juga sepemikiran dengan Pak Yudi. Mungkin kata-kata ibu yang melukai hatinya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Ibu Rini itu bukan orang sembarang. Dengan Pak Yusuf saja, dia kenal. Sedangkan kita tahu, Pak Yusuf itu bukan orang sembarang di kota ini. Dia adalah pengacara handal yang jarang sekali bergaul dengan orang biasa. Bapak serius? Saya serius, Pak. Pak Yusuf itu tidak akan menangani sebuah kasus bila bayarannya rendah. Makanya hanya pesuruh saja yang bisa menggunakan jasanya. Tapi herannya, kok Bu Rini bisa kenal dengannya? Dan dengar-dengar, akte tanah serta surat perceraiannya dengan Hendra dihandle langsung Pak Yusuf. Saya yakin Bu Rini itu bukan orang sembarang di kota ini. Aku pernah menyuruh Tony untuk menyelidiki Rini. Tapi katanya tidak ada spesial dari dia. Dia hanya ibu rumah tangga biasa, tak jauh beda dengan ibu rumah tangga pada umumnya. Coba Bapak yang selidiki, siapa tahu Bapak bisa menggali informasi tentangnya. Siapa Rini itu sebenarnya? Dan laporkan padaku. Baik, Pak. Saya akan usahakan sebaik mungkin. Tidak berselang lama kemudian, muncul Tony dan Nindi dari arah pintu. Ini dia orangnya, Pak. Ucap Tony saat mereka sudah saling berhadapan. Nindi, apa kamu menyimpang kontak Rini selain yang dia gunakan selama ini? Saya hanya memegang satu kontak Bu Rini saja, Pak. Dan aku rasa beliau hanya menggunakan satu kartu SIM. Nomornya sudah tidak aktif. Kalau begitu, pasti kamu tahu di mana alamat rumahnya. Dulu memang saya tahu, tapi sekarang sepertinya Bu Rini sudah pindah setelah ada masalah dengan mantan suaminya.
Terus, siapa yang bisa kamu hubungi untuk meminta informasi di mana alamat barunya? Hanya satu, Bu Nisa, yang bisa memberitahu hal itu. Betul juga katamu. Kenapa aku tidak kepikiran sampai ke sana? Baiklah, kamu boleh kembali bekerja. Nindi mengangguk, lalu keluar. Dengan cekatan, Pak Reno memainkan jari jemarinya di layar handphone untuk mencari kontak Nisa. Halo, Nisa, kamu di mana sekarang? Tanya Pak Reno saat sambungan teleponnya dengan Nisa terhubung. Saya lagi di toko. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa Rini sekarang bersamamu? Mbak Rini sudah beberapa hari ini tidak datang ke toko. Memang ada apa Bapak menanyakan beliau? Tiba-tiba saja, dia mengundurkan diri dan tidak tahu apa sebabnya. Apa kamu bisa mengirimkan alamat rumah Rini? Biar aku menemuinya. Maaf Pak, saya tidak tahu alamat terbarunya. Dengar-dengar, Mbak Rini sudah pindah dari alamat sebelumnya. Baiklah kalau begitu. Jika nanti kamu sudah ada info tentang Rini, tolong beritahu padaku. Baik Pak. Sepertinya Rini melarang Nisa untuk memberitahu alamatnya. Tony, cari Rini dan laporkan segera padaku. Baik Pak, kalau begitu saya mohon diri. Sementara itu, aku yang baru saya tiba di depan toko, segera memarkirkan kendaraanku di tempat parkir. Kuayun langkahku masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ke ruangan Nisa. Setelah mengetuk pintu, sedikit demi sedikit, kuputar gagang pintu, lalu masuk. Pagi Nisa, sapaku pada sahabatku itu. Pagi Mbak, tumben sekali Mbak datang ke toko. Apa Mbak tidak kerja hari ini? Aku sudah berhenti. Baru saja aku ke kantor Pak Reno untuk menyerahkan surat pemberhentianku. Loh, kenapa? Ibu melarangku bekerja setelah acara semalam. Beliau benar-benar marah dengan ucapan Bu Sulis yang menyamakanku dengan barang bekas yang mudah didapat di pasaran. Wajar kiranya tante berbuat seperti itu. Ibu mana yang tidak akan marah jika anaknya dihina seperti itu, apalagi ini di depan umum. Kalau Mbak berhenti bekerja di kantor Pak Reno, maka hubungan kerjasama kita akan sedikit renggang. Maka itu, aku datang kemari. Mengingat kontrak kita dengan antara grup sebentar lagi selesai. Aku mau kita tidak usah lagi lanjutkan kerjasama itu. Kita cari perusahaan lain, atau setidaknya kita berdiri sendiri seperti dulu. Menurutmu, jika kita menghentikan kerjasama itu, apa tidak ada pengaruhnya ke depannya dengan toko dan usaha kita? Pasti ada pengaruhnya, tapi mungkin itu tidak seberapa. Tanpa adanya antara grup, kita masih bisa mengembangkan bisnis kita, apalagi nama toko kita sudah dikenal, dan para pelanggan kita sudah nyaman dengan setiap produk yang kita tawarkan. Bagus kalau begitu. Apa ada agenda hari ini yang bisa aku kerjakan? Sampai lupa. Tadi Pak Reno menelpon dan menanyakan alamat Mbak. Kalau dia menelpon lagi, katakan saja kalau kamu tidak tahu seperti sebelumnya. Baik Mbak, hari ini Bu Fitri mengundang kita untuk menghadiri pameran perhiasan yang digelar di Hotel Mutiara. Kalau Mbak tidak ada acara, kita bisa berdua ke sana. Kalau begitu, ayo berangkat. Mumpung hari ini aku lagi kosong. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kami pun berangkat ke Hotel Mutiara dengan mengendarai mobil Nisa. Hanya beberapa menit perjalanan. Akhirnya kami tiba juga di sana. Belum juga kami memarkirkan kendaraan. Tiba-tiba, kulihat mobil Hendra yang berpapasan dengan mobil kami. Nisa, jangan turun dulu. Biarkan pemilik dalam mobil itu keluar terlebih dulu. Apa Mbak mengenalnya? Tentu saja, aku mengenalnya.
Sedikit demi sedikit, pintu mobil terbuka, dan keluar seorang pria parubaya dengan seorang perempuan muda. Mereka begitu mesra, masuk ke dalam hotel, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Semalam, kalian mempermalukanku. Sekarang giliranku yang akan membalas kalian. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Kuangkat sedikit ujung bibirku dengan pandangan ke arah kedua orang itu yang sudah menghilang di balik dinding. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.